Ya baik pemirsa Gamalama TV, kembali lagi di Taman Kalbu, masih bertemakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala dan tentunya masih dengan narasumber Ibu Hajah Masni binti Abu Bakar dan tentunya juga dengan para jamaah dari Majelis Taklim Salsabilah Jamaah Haji 2014. Baik para pemirsa dan para jamaah sekalian, seperti janji saya di segmen sebelumnya bahwa di segmen ini kita akan tanya jawab. Adakah yang mau bertanya di kesempatan ini? Ada. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia Albar, Majelis Taklim Salsabilah. Sesuai dengan penjelasan Ustazah tadi, saya ingin bertanya, apakah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sesuai dengan kemampuan hambanya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik ya. Mungkin kita simpan dulu. Saya kasih kesempatan satu penanya lagi. Silakan sama bertanya. Oke, baik, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rostiati Safaat. Saya dari Majelis Taklim Salsabilah. Ingin memberikan pertanyaan kepada Ibu. Menarik sekali apa yang disampaikan tadi. Saya ingin bertanya kepada Ibu, apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada umatnya? Mohon penjelasan, Bu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, menarik ya. Dua penanya yang luar biasa ya, bertanya tentang apa ujian ini sesuai dengan kemampuan atau tidak ya. Kemudian yang berikut juga terkait dengan apa tadi? Ujian Allah. Ujian Allah. Iya, baik. Langsung saja Bu untuk menjawabnya. Iya, terima kasih Pak Mat dan Ibu Fauzia dan Ibu Ros ya. Pertanyaan tadi yang pertama ya, apakah ujian dari Allah itu sesuai kemampuan? Iya, memang Allah berikan cobaan kepada kita sesuai kemampuan yang tadi saya sudah jelaskan di surat Al-Baqarah ayat 286, dan ada hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi bahwa la yukallifullahu nafsan illa us'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang artinya Allah tidak membebankan, tidak memberikan cobaan melebihi dari kita kesanggupan hambanya, tetapi sesuai kesanggupan hambanya ya. Dan kalau Allah sampaikan bahwa apabila hambaku menerima ujian itu dengan baik, maka sebagai kebaikan ya, sebagai kebaikan maka Allah akan memberikan pahala. Dan apabila hamba menerimanya bukan sebagai kebaikan, tetapi bilang sebagai keburukan, sebagai bilang ya ketong ini dapat azab, mengeluh ya, nah itu berarti Allah memberikan dosa kepada kita. Jadi semua ujian ya Ibu Fauzia itu sesuai dengan kemampuan kita, hamba ya. Yang kedua tadi Ibu Ros pertanyaan, apa tujuan ya Allah memberikan cobaan? Allah memberikan cobaan kepada kita karena Allah sangat menyayangi kita ya. Allah dengan asma Rahman dan Rahim, Allah sangat mencintai umatnya, mencintai hambanya. Apabila tadi saya bilang hambanya melaksanakan hablum minallah dengan baik dan hablum minannas dengan baik, hubungan dengan Allah, salat, ibadah dengan betul, puasa ya, yang kewajiban, dan dengan manusia kita bersihkan hati-hati kita ya, kita bersihkan hati-hati kita dari sifat dengki, sombong dan yang lain-lain ya, sehingga itu semua sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan itu Allah membuat kita bahwa kita harus bersyukur. Yang kedua ya, dari apa yang ditanyakan Ibu Ros tadi, pertama itu kan Allah sangat mencintai kita. Yang kedua, supaya bersyukur, dikatakan bahwa
la in sakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasadid. Allah bilang, ya, apabila hambaku bersyukur, aku akan tambah kepadanya. Tetapi dia tidak bersyukur dengan kufur, apabila dia kufur, maka tunggulah azabku amat pedih. Ya, jadi kita harus menerima dengan tadi saya bilang dengan ikhlas. Ada 6 hal yang saya sampaikan. Terus yang ketiga ya Ibu Ros, melatih kita untuk belajar bersyukur tadi, terus menguji. Tadi Allah bilang juga, Allah memberikan ujian, Allah menguji keimanan kita. Apa betul-betul kita sudah beriman kepada Allah? Kalau kita beriman dengan sendirinya kan kita menerima ujian ini dengan ikhlas, ya. Tapi kalau kita tidak beriman, itu kan kita mengeluh, kita bilang, ih Allah ini tersayang pada orang, akhirnya kita tidak mau salat, tidak mau ini akhirnya merugikan diri kita sendiri. Mungkin itu yang saya bisa jawab. Terima kasih. Ya, baik, luar biasa ya. Ternyata memang ujian itu memiliki maksud ya. Ada sebagai bentuk rasa sayang Allah kepada kita, umat manusia, kemudian sebagai momen untuk mengajak ya, untuk bagaimana manusia itu bersyukur. Ya kan, kemudian ini adalah bentuk menguji sejauh mana rasa cinta manusia itu kepada Allah dan juga hubungannya dengan manusia yang lain. Baik, kita akan break dulu, nanti ada beberapa pertanyaan lagi kita tunda di segmen berikutnya ya Bu ya. Baik, pemirsa Agama TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Taman Kalbu masih akan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetap bersama kami.